Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan presentasi kedua saya mengenai penerapan sistem IoT pada kehidupan sehari-hari. Yang saya ambil dari sebuah jurnal dengan judul Sistem Pengamanan Pintu Rumah Berbasis Internet of Things dengan ESP8266. Seiring meningkatnya tindak kejahatan kriminalitas atau pencurian yang bisa terjadi di lingkungan sekitar, contohnya pencurian pada suatu rumah yang marak di negara kita ini. Nah, kalau kita sering mendengar berita, belakangan ini semakin marak, semakin meningkat kasus dari pencurian atau pembobolan rumah ini. Yang biasa menjadi target dari pencuri ini ya barang-barang berharganya. Namun yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara pencuri ini masuk ke rumah tersebut? Kalau menurut berita yang tersebar, biasa pencuri ini dia memantau dulu si korbannya, biasa nggak ada di rumah, lalu dia melakukan aksinya. Atau ketika ada si korban di rumahnya, dia nekat masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, padahal menurut si korbannya ini bisa jadi dia telah melakukan preventif dengan dengan mengunci pintu, juga menutup jendela, dan juga lubang-lubang yang sekiranya bisa dimasuki oleh orang yang tidak dikenal. Dia sudah menutup itu semua, tapi kok pencuri ini bisa membobolnya. Nah, ternyata si pencuri ini dia biasa membobol paksa dengan tools atau perangkat tertentu gitu kan. Dia bisa membobol pintu rumah tersebut, dan kerap kali dia merusak kunci pada pintu itu. Nah, karena hal inilah timbullah sebuah ide dengan membuat sebuah sistem yang dimana itu untuk pengamanan pintunya. Nah, dalam hal ini kita membuat sebuah sistem IoT, di mana sistem itu nanti dia bisa membuat pintu otomatis dan pintu itu dapat dibuka dan dimonitoring di mana saja dan menggunakan data internet sebagai koneksi jaringannya. Dengan menggunakan sistem IoT ini kita dapat memantau dan mengendalikan secara real time pintu rumah kita. Lalu tujuan penelitian ini ya adalah bagaimana kita membuat sebuah alat pengaman pintu yang berbasis IoT dengan menggunakan ESP8266. Untuk ESP8266 ini sebenarnya sudah dijelaskan di presentasi sebelumnya, namun mungkin akan dijelaskan kembali di presentasi kali ini. Nah, ini merupakan tujuan secara rincinya dari penelitian kali ini. Yaitu ada dua. Yang pertama itu sistem pembuka pintu otomatis yang mampu dikendalikan oleh aplikasi Android. Jadi kita bisa mengendalikan pintu itu otomatis menggunakan aplikasi Android. Misalnya kita di kamar gitu kan, kita bisa mengendalikannya melalui Android. Jadi nggak mesti kita langsung memegang atau bersentuhan langsung dengan pintunya itu. Kita langsung bisa mengontrolnya dengan jarak jauh. Lalu yang kedua juga menciptakan sistem kunci otomatis yang dapat mengetahui keadaan pintu terkunci atau tidak. Jadi kita juga bisa mengetahui kondisi atau status si pintu itu, dia sedang tertutup atau enggak. Nah, ini menjadi sebenarnya masalah selama ini kan, ketika kita berpergian, kita seringkali khawatir apakah kita sudah menutup pintu atau tidak gitu. Nah, dengan sistem IoT ini itu akan mempermudah kita atau menghilangkan kekhawatiran kita, karena kita tahu pintunya itu sudah tertutup atau tidak. Nah, jadi seperti itulah yang diharapkan. Dan berikut ini merupakan bahan-bahan
atau perangkat-perangkat yang diperlukan untuk membuat sistem IoT pada pintu. Yang pertama yaitu ESP8266. Dan ini merupakan sebuah chip yang sudah lengkap, yang dimana dalamnya itu udah include prosesor, memori, dan juga akses ke GPIO-nya atau input output-nya, atau yang biasa disebut pin header-nya. Jadi dengan menggunakan ESP8266 ini kita juga bisa menggantikan Arduino. Jadi selama ini kalau misalnya kita bicara tentang IoT, pasti yang sering kali digunakan kan tentu Arduino. Nah, dengan ESP8266 kita bisa menggantikan dari Arduino tersebut. ESP8266 ini juga udah support dengan koneksivitas koneksi Wi-Fi. Jadi bagi yang untuk nanti kita menggunakan koneksi Wi-Fi ini bisa dilakukan. Ada beberapa jenis ESP8266 yang umum digunakan biasa ESP01 sampai 12. Saya kalau saya sendiri sih saya sudah beli yang kalau punya saya sendiri itu ESP12 kalau nggak salah. Jadi ini merupakan jenis-jenis ESP8266 yang gambarnya ada di samping sebelah kanan ini. Lalu alat berikutnya merupakan kunci solenoid. Nah, bicara kunci solenoid, jadi solenoid itu apa? Jadi solenoid itu adalah salah satu jenis kumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya lebih besar daripada diameter. Nah, dia jadi sebuah kumparan. Sedangkan kuncinya itu ya kunci yang pada umumnya digunakan untuk sebuah pintu gitu. Nah, sehingga kunci solenoid itu adalah gabungan antara kunci dan juga solenoid yang dimana digunakan dalam elektronisasi sebuah alat pengunci otomatis. Jadi kunci tadi digabungkan dengan solenoid untuk dijadikan pengunci otomatis. Nah, alat berikutnya yang digunakan yaitu reed switch. Reed switch ini dia sebagai sensor yang dimana berfungsi untuk saklarnya. Dimana prinsip kerjanya itu apabila bagian permukaan dari sensor terkena medan magnet, maka dua kontak plate tipisnya dia yang terdapat di dalam sensor akan tertarik oleh medan magnet sehingga kontak akan terhubung. Mungkin ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu juga tentunya karena kita menggunakan sistem IoT ya, mungkin bertanya-tanya apa itu IoT gitu kan. Jadi IoT ini merupakan singkatan dari Internet of Things yang merupakan konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang terhubung secara khusus terus-menerus. Salah satu contoh sistem IoT ini yang mungkin smart home ya, yang salah satunya juga kita terapkan di penelitian kali ini atau presentasi kali ini. Smart home seperti penutup jendela otomatis, pintu otomatis, habis itu kita mau nyalakan lampu secara otomatis, nah itu bisa menggunakan Internet of Things dan banyak hal-hal lain yang bisa kita gunakan dalam sistem IoT ini. Lalu berikutnya yang kita perlukan adalah Blink. Jadi Blink ini merupakan sebuah aplikasi yang dimana bisa kita download melalui Play Store maupun App Store pada Android kita, pada smartphone kita. Yang dimana ini dia
bisa dirancang untuk membuat sebuah remote control dan data sensor membaca dari perangkat Arduino atau ESP8266. Jadi kita nanti Blink ini bisa kita connect-kan ke Arduino, aplikasi Arduino-nya. Nah, ini merupakan kebutuhan fungsional bahan-bahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu menggunakan ESP8266 yang sebagai pusat kontrolnya untuk mengetahui kondisi pintunya apakah tadi tertutup atau tidak. Lalu yang kedua ini, alat dapat mengirim kondisi awal pintu setelah user melakukan login pada aplikasi Blink. Nah, jadi kita harus membuat login dulu di aplikasi Blink-nya. Baru kita bisa melihat apakah pintu dalam kondisi terkunci atau tidak. Baru kita memberikan tombol switch-nya yang digunakan untuk mengunci dan membuka pintu tanpa harus melakukan login pada aplikasi mobil Android. Nah, kita membuat switch-nya. Habis itu yang keempat ini, alat ini tidak akan bekerja apabila listrik padam. Ya, karena kita menggunakan sistem IoT ya, sesuai dengan namanya, kita memerlukan internet. Nah, sehingga kalau listriknya padam, maka ya otomatis sistem IoT-nya tidak akan bekerja. Lalu alat ini hanya akan bisa diakses oleh smartphone yang telah login ke aplikasi Blink. Nah, karena tadi kita harus diperlukan login. Ini fungsinya untuk agar nggak sembarangan orang bisa mengaksesnya, kan bahaya juga tuh kan. Kalau ada orang yang dapat mengakses pintu otomatis kita itu secara mengakses pintu kita itu secara diam-diam gitu kan, tanpa sepengetahuan kita, kan itu bahaya sekali. Nah, makanya itu kita perlukan login ini dan diharuskan username dan passwordnya itu jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Nah, jika pintu terbuka maka red sensornya akan bekerja dan mengirimkan ke notifikasi smartphone-nya. Nah, ini juga, dan karena hal ini jadi kalau misalnya pintunya itu terbuka, dia akan mengirimkan notifikasi. Jadi kita akan mengetahui kalau pintu itu terbuka atau tidak. Jadi kalau misalnya ternyata pintu itu terbuka, padahal kita merasa bahwa pemilik rumah, baik kita atau keluarga kita, nggak sedang membuka pintu itu. Nah, itu harus diwanti-wanti juga ya kan. Berarti ada orang yang membukanya. Lalu apabila dibuka secara paksa, maka alat itu akan membunyikan alarm. Nah, inilah pentingnya ya, yang seperti tadi, ini akan meminimalisir terjadinya pencurian. Karena kalau tadi kan si pencuri itu dia berusaha untuk membobol rumahnya. Nah, dengan adanya alarm ini, ketika seorang berusaha untuk membobol, maka akan timbul alarm. Ini merupakan gambar solenoid dan juga reed switch yang menggunakan pin GPIO pada ESP-nya. Dan di bawah ini merupakan gambar dari blok alatnya. Pengujian. Jadi setelah kita atur setiap perangkat-perangkat tadi dengan diagram blok yang sudah tertera, maka kita lakukan pengujian. Nah, pengujian ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu pengujian hubungan pendek, yang dimana pengujian ini memastikan apakah papan sirkuitnya itu mengalami hubungan pendek atau tidak. Ya, cara pengujiannya itu dengan disambungkan dengan cat budayanya. Apabila dia mengalami hubungan singkat, dapat ditandai dengan LED-nya tidak akan menyala, maupun komponen mengeluarkan panas yang berlebihan. Lalu yang kedua, pengujian alat. Jadi kita menguji dulu alat yang telah dirancang.
apakah sudah berjalan dengan baik, udah sesuai dengan fungsi-fungsinya atau tidak. Lalu yang berikutnya kita uji sensor magnetiknya. Ini tujuannya untuk mengetahui operasi kerja sensor tersebut, serta untuk mengetahui operasi logika dari sensor tersebut. Dan pengujian berikutnya merupakan pengujian solenoid lock-nya atau kunci solenoidnya. Jika ditekan on, maka pintu akan tertutup. Dan sebaliknya, jika ditekan off, maka pintu akan mengunci. Jadi pastikan bahwa solenoid lock-nya itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan berikut merupakan tampilan daripada aplikasi Blink. Ketika pintu terbuka, maka aplikasi Blink ini dia statusnya akan terlihat pada gambar. Dan bisa terlihat di sini ada tulisan pintu tertutup. Dan ini ininya off. Jadi diharapkan jadi seperti itulah presentasi kedua kali ini. Jadi dengan penerapan sistem IoT pada pintu ini diharapkan akan meminimalisir terjadinya tingkat pencurian. Dan ini juga murah ya. Atau kalau misalnya teman-teman sekalian ke hotel gitu kan, ke hotel kan kalau sekarang itu udah apa ya, udah pakai kayak sensor gitu kan, kalau kita mau masuk ke kamarnya dia baik itu menggunakan kartu atau sensor apa gitu kan, baru kita bisa masuk. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk ke kamar tersebut. Tapi hal itu kan sulit gitu, dan tentunya memiliki biaya yang mahal. Nah, dengan menggunakan sistem IoT yang sederhana ini, selain fungsinya yang sudah mencukupi, kita biayanya juga jauh lebih murah. Nah, mungkin sekianlah presentasi saya kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.